Halo teman-teman, akhirnya turnamen Data Steel Chess Master 2022 telah berakhir dan Magnus Carlsen keluar sebagai juara, disusul runner-up Shakir Mamedjarov, peringkat 3 Richard Rapport, peringkat 4 Anish Giri, dan disusul oleh pemain-pemain lainnya. Oke teman-teman, untuk game kali ini kita akan mengulas kemenangan dari Ramesh Babu Praggnanandhaa, yang mana pada babak ke-13 ini yang berhasil menang hanya Praggnanandhaa dan Sergei Karyakin yang berhasil mengalahkan Vidit Santos, serta Magnus Carlsen yang menang WO dan yang lainnya imbang. Untuk itu mari kita menyimak sebuah game dari Praggnanandhaa. Esipenko merupakan pecatur yang kuat, yang mana ia jarang sekali kalah. Untuk itu kita akan menyaksikan Praggnanandhaa memegang buah putih dan Esipenko memegang buah hitam. Game berlangsung dalam 59 langkah setelah Praggnanandhaa mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas oleh Esipenko dengan kuda C6. Ya, kuda F6, setelah kuda F6 lalu pion C4, pion E6, kuda C3 dan gajah ke B4. Setelah pion A3 mengusir gajah, gajah pun memukul kuda, lalu pion memukul gajah dan dilanjutkan dengan pion C5 menantang pion. Namun di sini pion E3 memperkuat struktur pion, dilanjutkan dengan kuda menteri dikembangkan. Setelah gajah D3, di sini hitam memainkan rokade sayap raja dan kuda dikembangkan. Bermaksud juga ingin rokade sayap raja, dan pion B6 bermaksud fianchetto gajah nantinya. Di sini putih memainkan pion E4. Setelah pion E4, kuda mundur, lalu putih rokade, gajah ke A6. Setelah gajah A6, di sini Praggnanandhaa melanjutkan permainan dengan pion F4, membuka lajur F, dilanjutkan dengan pion juga F5, menahan pion. Di sini memainkan pion memukul pion, pion harus memukul pion, dan di sini langsung pion menukar, pion pukul pion. Ya, di sini nampak bahwasanya Praggnanandhaa memiliki masalah dengan struktur pionnya. Namun di sini pion ini sangat kuat, yang mana mengontrol dari petak yang akan diduduki oleh kuda, dan di sini membuat gajah tidak aktif. Langsung kita lanjutkan dengan gajah ke petak E3 mengancam pion, pion dilindungi, pion D6. Lanjutkan dengan kuda ke G3 dan kuda ke E7. Menteri F3 mengancam benteng secara tidak langsung. Dilanjutkan kuda C7. Benteng menguasai file terbuka. Dilanjutkan menteri D7 menghubungkan kedua benteng. Di sini benteng langsung, benteng F ke E1. Pion G6, gajah mundur. Di sini kuda dimainkan dan kuda juga dimainkan. Setelah kuda ke B6, di sini kuda bermanuver ke petak E3. Dilanjutkan benteng ke E8. Gajah menguasai dan mengaktifkan gajahnya dengan H4. Dilanjutkan menteri mengancam pion, pion dilindungi dengan benteng. Di sini benteng ke E6. Dilanjutkan pengorbanan pion. Esipenko menerima pengorbanan dengan kuda memukul pion. Dilanjutkan kuda ke G5.
menawarkan pertukaran benteng. Di sini tidak menerima, melainkan menjalankan gajah mempining kuda. Dilanjutkan dengan benteng memukul benteng, kuda memukul benteng, dan benteng mengancam kuda. Setelah dilanjutkan dengan menteri melindungi kuda, namun langkah ini adalah langkah yang salah, sebab langkah yang benar yaitu memainkan dengan G5. Namun ini tidak dipilih dari Esipenko memainkan menteri melindungi kuda. Hal ini dimanfaatkan oleh Pragnananda menjalankan dengan menteri G3. Di sini pada langkah ke-28 Esipenko melakukan kesalahan menjalankan benteng ke petak F7, sebab ini mengizinkan kuda melakukan dan sekaligus mengancam menteri. Terpaksa kuda harus dilenyapkan menggunakan benteng dan gajah memukul benteng. Secara material di sini Esipenko sudah kalah, dan juga secara posisional dia juga kalah. Dilanjutkan dengan gajah mendekati gajah. Di sini menteri melindungi gajah mengancam pion maju ke H5, dan setelah gajah mundur ke G5. Di sini menteri melakukan ancaman skakmat, tetapi menteri H3 melindungi pion. Di sini kuda memukul gajah, pion memukul kuda. Ya, dilanjutkan dengan gajah ke C8 memberikan ancaman terhadap menteri, tetapi menteri ke E3 ancaman skakmat di petak E7 dilindungi menggunakan menteri ke D7, lalu dilanjutkan menteri ke E2, menteri D8. Menteri mengancam kuda dilindungi menggunakan gajah. Di sini gajah mengancam kuda, terpaksa kuda mundur, menteri memukul pion. Di sini langsung menteri diancam dengan kuda, dan setelah menteri ke B7, di sini kuda ke E7 dan pion H4, gajah E6, benteng ke A1, benteng ya menteri mengadu diterima, gajah kuda memukul menteri. Di sini gajah ke B3, demikian raja ke E7. Terlebih dahulu benteng A6, raja ke D8. Di sini raja mendekati petak pusat. Lanjutkan raja mendekati benteng lari ke A1, gajah lari ke petak F7. Di sini terus raja mendekat ke E3. Lagi-lagi gajah ke petak E6, raja ke F4, raja ke D8, langsung dengan mempining kuda, benteng A8, raja C7, benteng A1, gajah ke petak F7, benteng A1, benteng D8. Di sini kesulitan dalam memasuki area dari Esipenko, namun perlahan Pragnananda akan mencapai petak dari Esipenko. Melanjutkan gajah kembali ke E6. Di sini pion ke G3. Setelah raja ke C7, di sini memainkan raja ke F4. Tapi gajah ke F7. Di sini gajah bermaksud ingin memasuki area dari Esipenko dengan gajah ke A4. Di sini kuda mengancam gajah maju ke B5. Kembali kuda, di sini memainkan raja ke E3, gajah ke E6, gajah
mengancam pion. Dan setelah langkah ini, Espenko menyerah sebab dia akan kehilangan pion. Dan katakanlah semisal kuda melindungi pion di sini, melakukan skak, Raja Kedit 8 di sini benteng memukul kuda, terpaksa raja harus memukul benteng, dan di sini pion dari Espenko akan jatuh satu persatu dan pion-pion ini akan promosi nantinya. Oke teman-teman, untuk itu Pragnananda berhasil meraih kemenangan pada babak ke-13 ini. Yang mana rekan senegaranya Vidi Santos haruslah menerima kekalahan dari Sepi Karyadi. Baik teman-teman, sekian dulu ulasan partai pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk teman-teman, agar channel ini terus berkembang, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.